Saya itu modal dengkul, Mas. Jadi yang saya bilang tadi itu saya modal 2.250.000 itu tuh aslinya itu dapat ngutang, Mas. Mas, kenapa sampai pilihnya ke breeding, Mas? Kenapa nggak fattening gitu? Lebih besar peluang untuk dapat uangnya. Keuntungannya lebih besar di breeding. Di breeding. Saya sudah kalkulasi itu. Oh, udah melalui ini ya? Analisa ya? Ya, karena dari yang awalnya cuma 4 ekor, ada dua jantan, 2 betina. Seperti tadi yang saya bilang, rupanya lebih menghasilkan breeding. Versi saya ya. Iya. Nama saya Siregar, alamat di Kampung Ranto Jaya Ilir, Kecamatan Putara Rumbia, Lampung Tengah. Lampung Tengah? Iya, awal-awalnya iseng sama dikerjain temen. Gitu? Ya, jadi saya kebetulan tadinya di Jakarta. Di Jakarta? Ya, terus usaha, bangkrut, pulang kampung, bingung mau ngapain. Nah, belajar bertani nggak bisa, lahan juga nggak ada kan. Nah, terus ada iseng-iseng temen kan. Jadi mantan belantik, dia juga mau banting setir. Jadi disuruhlah beli kambingnya, katanya diborongin aja lah itu kambing kacang 4 ekor. Kambing kacang awal mulanya? Iya, cempe-cempe kecil-kecil. Jadi pikir nggak ada kegiatan, pengangguran kan, iseng-iseng lah. Nggak taunya rupanya jadi kecanduan. Yang bikin kecanduannya itu bukan apa-apa. Saya kebetulan kan hobi main. Begitu. Karena memang nggak ada kegiatan sama sekali. Jadi seiring berjalannya waktu rupanya lokok kambing itu tuh tahu-tahu bunting, beranak. Pas saya lagi butuh duit, saya jual, hasilnya luar biasa. Iya. Jadi modal awal itu cuma 2.250.000. Lebih kurang 7 bulan, 8 bulan. Itu tuh saya jual 7.800.000. Wah, besar sekali keuntungannya. Iya. Selama 8 bulan? 8 bulan. Itu betina atau jantan, Mas, waktu itu? 2 jantan, 2 betina. Dua Jadi jantan, 2 betina. waktu itu kebetulan pas harga lagi tinggi juga. Oh, gitu? Kebetulan. Ya, ada juga temen yang beli kan untuk ketahan. Nah, setelah itu saya berpikir, kalau misalkan memang seperti itu, ini bisa lahan buat membantu ekonomi saya gitu kan. Nah, mulailah saya, awal-awalnya karena nggak ada punya modal, gaduh saya. Gaduh? Ya, punya saudara. Jadi saya bilang sama saudara yang punya uang kan, udah kasih saya kerjaan, beli kambing, saya gaduh, kata saya kan. Nah, alhamdulillah, mulai dari saya gaduh, ada uang juga saya beli satu-satu sampai ya sekarang ini, alhamdulillah ada sekitar 24 ekor. Itu pun sudah sebagian sudah saya jual. Karena seperti tadi buat kebutuhan. Nah, anak saya kan kuliah di Jakarta. Kuliah anaknya? Ya, jadi kalau pas lagi butuh uang untuk biaya semesteran, ya korbannya ya kambing itu tadi. Artinya kambing ini kalau diprogram dengan baik bisa untuk biaya semester anak-anak kita yang kuliah, Mas ya? Jujur aja, amat sangat kebantu banget. Yang tadinya iseng, kecanduan, terus akhirnya jadi mata pencarian. Oke. Mas Regar, sebagai anak metropolitan, tanpa skill di pedesaan, skill tani maksudnya, apa yang sampai rasakan, Mas? Sengsara, Mas. Sengsara? Otomatis yang pertama sih down, nggak pede. Dan sengsaranya apa? Adaptasinya. Belum tambah lagi Lampung panas ya. Betul. Cuacanya luar biasa, ekstrim sekali. Ini aja masih keringetan saya. Luar biasa, panas sekali. Banyak sih tantangannya. Tapi ya itu tadi, karena ini hidup, harus tetap bertahan. Apalagi saya punya anak. Jadi apapun yang terjadi harus saya jalanin. Ya salah satu caranya untuk menyikapi itu semua ya itu tadi. Peternakan. Kenapa pilihannya jatuh ke peternakan kambing, Mas? Sebenarnya sih agak panjang ceritanya. Karena saya pernah nyoba pelihara bebek. Bebek, ayam, lumayan. Tapi belum sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Ya, makanya tadi itu saya awal sudah bilang, awalnya dikerjain temen. Iya. Ya kan? Terus jadi menghasilkan akhirnya kecanduan. Iya. Bertani juga sih sebenarnya. Oh, bertani Cuman juga. kembali karena memang nggak ada
latar belakang petani, ya petani asal aja ikut-ikutan. Ya kembali lagi, tinggal gimana niatnya. Yang tadinya iseng, terus saya mikir, masa iya sesuatu hal yang menurut saya bisa menghasilkan saya bikin iseng. Akhirnya saya seriusin. Nah, pertama saya ikut-ikutan, kemudian saya belajarin dari YouTube, Mas. Salah satunya dari channel Indra Palupi ini tadi. Banyak melihat dari channel Indra Palupi, Mas. Dari situ saya banyak belajar. Mas, kenapa sampai pilihnya ke breeding, Mas? Kenapa nggak fattening gitu? Lebih besar peluang untuk dapat uangnya. Keuntungannya lebih besar di breeding. Di breeding. Saya sudah kalkulasi itu. Oh, udah melalui ini ya? Analisa ya? Ya, karena dari yang awalnya cuma 4 ekor, ada dua jantan, 2 betina. Seperti tadi yang saya bilang, rupanya lebih menghasilkan breeding. Versi saya ya. Iya. Versi saya itu. Ada nggak kendala-kendala saat jenengan memulai peternakan ini, Mas? Karena emang bener-bener sampai tanpa basic, Mas. Kendalanya ngarit, Mas. Kendalanya ngarit? Iya. Pakan berlimpah, tapi karena memang saya nggak pernah bisa ngarit, jadi sempat kena arit, Mas. Karena memang nggak bisa. Akhirnya saya mikir, di sini itu pakan berlimpah, tapi ngapain saya juga harus capek-capek ngarit kan nyari daun singkong. Akhirnya saya bikin bank pakan. Saya bikin bank pakan, jadi ada lahan itu tuh saya tanemin singkong. Pinggir-pinggirnya saya pagar, pakai batang-batang singkong. Nah, ternyata waktu musim kemarau kemarin tuh sempat kan kemarau panjang, sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu. Nah, jadi di saat teman-teman itu pada kesulitan pakan, alhamdulillah saya aman. Saya aman. Setelah saya jalanin, ternyata untuk kawan-kawan yang mau memulai beternak, siapkan dulu bank pakannya. Satu, yang kedua kandang. Kandang ya? Nggak perlu bagus, ternyata kandang itu. Yang penting memenuhi standar untuk kenyamanan kambing. Itu yang penting. Nggak perlu bagus. Pasti kita ada yang namanya kebutuhan ekonomi, Mas. Nah, itu sampai bagaimana cara mengatasi, Mas, waktu itu, Mas? Sampai saat ini. Yang pasti ngirit, Mas. Ngirit ya. Harus kembali lagi. Kita harus tahu situasi. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi pada saat memang penghasilannya di sini pas-pasan, ya kita harus sesuaiin pengeluaran kita. Ya kalau saya pribadi masih ngaca dengan kehidupan saya yang dulu, ya nggak bisa, Mas, di sini. Oh begitu. Ya. Dulu bisnis apa di kota, Mas? Saya dagang, Mas, di Tanah Abang dulu. Sempet juga di Bogor. Wah, dagang apa itu, Mas? Dagang itu perlengkapan muslim. Jadi dimanapun sebenarnya sama aja, Mas. Sama aja. Saya itu modal dengkul, Mas. Jadi yang saya bilang tadi itu saya modal 2.250.000 itu tuh aslinya itu dapat ngutang, Mas. Utang sama ibu saya. Iya. Jadi gimana niatnya aja. Kalau misalkan memang niat, tekun, kita jalanin. Terus yang paling penting yaitu tadi, serius, Mas. Kita harus fokus. Nanti hasil itu akan dengan sendirinya. Iya. Saya kebetulan punya cita-cita. Saya iri sama kawan-kawan yang ada di Lampung Timur, terutama yang di Jawa. Iya. Jadi kok bisa jual cempe, bisa laku 20 juta, 30 juta. Sementara kambing saya di sini paling mentok 2,5 juta, cuman itu pun udah setengah mati saya jualnya. Kan? Rupanya saya salah pilih kambing, Mas. Saya salah pilih kambing rupanya. Jadi jenis kambing itu rupanya berpengaruh. Ya. Genetik lah ya. Genetiknya itu berpengaruh sekali. Jadi pada saat saya tahu itu, maka saya pelajarin kan. Apa sih masalahnya? Supaya bisa ngikutin kayak kawan-kawan yang ada di Lampung Timur sama yang di Jawa itu. Nah, makanya berarti saya harus naikin speknya. Nah, alhamdulillah dari kacang saya naikin ke Rambon, Jawa Randu, crossbur ecek-ecek, ya kan istilahnya kan ya. Nah, dari situ itu ngejut, Mas. Jadi yang tadinya ibaratnya saya jual itu 1.500.000 per ekor itu sudah luar biasa. Saya ada bisa jual 2,5 juta, 3 juta itu gampang sekali. Berarti genetik itu ngaruh banget, Mas ya? Pengaruh, amat sangat pengaruh. Ini sudah ada PE lagi ya?
Alhamdulillah. Ini tadinya juga diketawain sama teman-teman ini, Mas. Gimana ceritanya tuh? Ya gimana enggak, masa iya beli kambing seharga sapi katanya kan. Iya. Tapi ya alhamdulillah saya niatin, saya beli, hasilnya itu Mas bisa dilihat banyak keturunan-keturunan dari pacek ini. Yang ini ya? Ya, hasilnya. Jadi tempo hari waktu sepacek saya biasa-biasa saja, itu tuh cempe itu tuh bisa laku 500.000 udah hebat Mas. Iya. Udah luar biasa hebat. Tapi pada saat saya punya pacek PE, lalu kemudian saya kawinkan sama Rambon, pernah Mas, baru lahir umur setengah jam Mas, ditawar 1 juta Mas. Wih, mantep. Artinya genetik itu mempengaruhi harga. Banget. Kita bicara postur saja sudah menang Mas ya? Iya, Dari postur sudah menang. pasti itu ya. Dan itu mempengaruhi harga. Banget. Iya. Berarti sampai ini baru dikombin dengan induk-indukan lokal ya? Iya, keinginan saya sih ke depannya saya punya lebih naik lagi ya. Saya mulai dari crossbur ya. Crossbur. Terus habis itu pinginnya sih punya bur. Ya, punya bur. Syukur-syukur bisa ada rezeki untuk beli full blood. Iya. Supaya kebetulan khususnya untuk di wilayah kampung saya belum ada sama sekali. Adakah yang namanya sandungan di dunia peternakan yang sampai kelola Mas? Pernah Mas, kambing saya cempe itu mati 2 ekor. Mati 2 ekor. Karena saya nggak tahu kunci dasarnya. Makanya tadi saya bilang yang paling penting bang pakan sama kandang. Jadi ada satu betina kambing saya itu beranak 3. Nah kebetulan yang 1 ekor itu agak lemah fisiknya. Saya susuin 1 bulan kemudian sudah sehat. Saya campur lagi ke induknya. Nah, ada sela kandang itu tuh yang nggak rapi, kejepit Mas di situ. Karena saya nggak tahu bahwa itu akan berbahaya, akhirnya pagi-pagi saya lihat anak kambing tadi udah kaku, mati. Dan itu terjadi 2 kali. Berarti manajemen kandang tuh perlu diperhatikan. Betul. Walaupun tidak harus mewah ya. Tidak perlu mewah. Yang paling penting kuncinya kita tahu bahwa ukuran untuk lantai kandang itu berapa. Itu aja. Lebih kurang. Tapi ini sudah bangun kandang Mas. Ini ada suntikan dana atau memang dari hasil yang lain Mas? Bisa diceritakan sih Mas? Kalau untuk kandang ini, jujur aja khusus untuk kandang ini, jadi itu 70% karena memang hasil. Hasil? Ya, hasil dari kambing. Tadi 30%-nya lagi ada suntikan dana, Mas. Kalau hobi ngabisin duit, rugi, Mas. Jangan. Saya maunya hobi itu menghasilkan uang, Mas. Bahkan bisa jadi mata pencarian. Jadi kita ngerjainnya senang, bahagia. Beternak itu mengasihkan dan menghasilkan uang. Dan hasilnya ternak kambing itu cepat sekali. Karena 21 hari setelah melahirkan, betina itu sudah birahi. Artinya di 1 bulan pertama setelah dia melahirkan itu sudah langsung bisa dikawinkan kembali. Dan 5 bulan 21 hari kemudian sudah melahirkan lagi. Jadi dalam 1 tahun itu pasti 2 kali melahirkan. Iya. Jadi dengan pembesaran 7 bulan, 14 bulan lah ya. Ya. 14 bulan. Begitu. Artinya gini Mas ya. Peternakan ini kalau emang kita tahu cara mengelolanya, ya nggak ada yang namanya gagal Mas ya. Pasti nggak akan ada gagalnya. Iya. Kalau kita tahu teorinya. Karena sampai aja bisa dikatakan dari modal hutang, kemudian modal gaduh, lo bisa berkembang jadi banyak gini kan. Itu artinya manajemennya benar gitu loh. Cita-cita saya sih kalau untuk saya pribadi, saya pingin punya kambing yang spek-spek kontes. Spek kontes. Saya bisa menghasilkan calon-calon kambing yang bisa untuk kontes. Itu cita-cita pribadi saya. Tapi kalau secara umumnya saya pingin supaya kawan-kawan minimal lingkungan saya dulu mengikuti apa yang saya lakukan. Nah, karena di sini itu sebenarnya potensi untuk beternak santai dan menghasilkan itu luar biasa sekali. Karena lahannya luas-luas Mas di sini. Ya? Dan masih banyak yang istilahnya nggak mau pelihara kambing.
Karena yang dibilang cerewet kambingnya lah, yang suka masuk angin lah gitu. Iya. Ya saya buktiin, alhamdulillah sampai detik ini, ya jangan sampai pernah sih. Belum pernah satu ekor pun kambing saya yang masuk angin. Untuk menghindari itu seperti apa, Mas? Caranya, Mas? Mudah mas, ternyata. Apa itu? Jangan biarkan kambing perutnya kosong. Ya, Itu aja sebenarnya. kunci cuman itu ya. Iya. Sama jangan terlambat pemberian pakannya. Iya. Sama aja mas kalau kita manusia perut kosong masuk ke angin mas. Iya. Ujung-ujungnya juga dikerokin. Iya betul. Begitu makan kebanyakan kembung. Iya. Jadi rumusnya sama Mas ya Iya. kita. Mas, harapan sampean ke depan apa untuk pemuda-pemuda khususnya lingkungan sampean ini, Mas? Untuk anak-anak muda, kebetulan di sini saya juga aktif ya di organisasi. Jadi saya sih pinginnya ini untuk salah satu, kalau bilang contoh mungkin terlalu inilah ya, terlalu arogan. Jadi supaya teman-teman ngelihat ini loh, kalau dibilang ternak kambing itu harus punya modal, enggak juga. Setuju? Yang penting itu kita punya niat. Jadi silakan niat dulu, maka nanti kalau mau ternak kambing, ya ibaratnya gimana ya? Ada banyak kawan bilang, wah bikin kandangnya membutuhkan biaya yang banyak. Enggak mas, di sini itu kayu berlimpah. Ibaratnya kayak habis gesekan-gesekan. Kayak contoh kandang saya yang lama. Kandang saya yang lama itu tuh ibaratnya tuh saya cuman beli hanya asbesnya saja. Iya, iya. Seandainya nggak punya uang untuk beli asbes, kami banyak di sini mas. Atap rumbia itu bisa. Bisa. Nggak punya modal untuk beli kambing, bisa. Nggak punya modal buat beli kambing, bisa ngadu. Iya. Artinya banyak jalan mas ya? Bisa banget. Bisa sekali. Yang penting niat. Pasti bisa. Gini mas Indra, karena beternak kambing itu pekerjaan yang mudah menurut saya. Terutama untuk di daerah saya. Pertama, pakan itu berlimpah. Yang kedua, kita cukup modal sekali mas. Beda dengan kita bertani, yang setiap habis panen kita harus modal lagi untuk mengolah lahan, lalu kemudian menanam kembali. Tapi kalau untuk berternak kambing, terutama untuk breeding, kita itu sekali modal, maka bisa untuk selamanya. Lalu, saya sudah merasakan hasilnya, Mas. Iya. Intinya, tidak ada ruginya sama sekali yang namanya beternak kambing. Gitu. Dan yang ada mengasihkan sekali. Yang lebih utama lagi itu tadi, cuannya gede mas. Cuannya gede. Jadi semakin banyak populasi yang kita pelihara, ya. Dan ternyata semakin banyak kambing saya semakin santai rupanya. Begitu. Iya. Contohnya pada saat kambing saya cuma 5 sampai 10 ekor, saya ngarit tiap hari mas. Tiap hari. Tapi begitu kambing saya 20 ke atas, saya ngarit malah jarang. Seminggu sekali. Itu pun kadang-kadang malahan. Jadi pada saat sudah banyak, kotoran kambing saya itu kan banyak. Jadi dari jual kotoran kambing itu tadi sudah cukup untuk membayar teman-teman tenaga kerja untuk ngarit mas. Keren. Jadi setelah saya pelajari, loh ngapain saya ngarit? Bisa ngasih pekerjaan ke kawan-kawan, terus kambing saya gemuk-gemuk, sehat, dan saya nggak kena arit lagi sayanya. Oke, ya. Jadi gitu mas ya? Iya. Untuk teman-teman, tetap semangat beternak. Ini usahaku, mana usahamu?